Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sindamawati dengan NIM C2410370. Saya Rahma Azhara Siwatang dengan NIM C2410667. Dan saya Fardani Freda Moni dengan NIM C2410337. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang konsep. Pasti konsep hutang itu? Ayo kita cari tahu. Konsep hutang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang timbul dari transaksi masa lalu dan harus diselesaikan di masa depan dengan pengorbanan sumber daya ekonomi. Adapun beberapa karakteristik hutang, yaitu yang pertama merupakan kewajiban saat ini. Hutang muncul karena adanya kewajiban perusahaan untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa di masa depan kepada pihak lain. Yang kedua, timbul dari transaksi masa lalu. Hutang terjadi karena aktivitas yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti pembelian barang secara kredit atau penerima pinjaman. Yang ketiga, harus diselesaikan di masa depan. Penyelesaian hutang biasanya dilakukan dengan pembayaran kas, penyerahan aset lain, atau pemberian jasa. Yang keempat, memiliki nilai yang dapat diukur. Jumlah hutang harus cepat dihitung secara jelas sehingga dapat dicatat dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, memiliki jangka waktu tertentu. Hutang biasanya memiliki periode pembayaran, misalnya hutang jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, dan hutang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, kapan terjadinya hutang? Hutang terjadi ketika perusahaan memperoleh manfaat ekonomi tetapi belum melakukan pembayaran secara langsung. Beberapa kondisi yang menyebabkan hutang terjadinya antara lain. Yang pertama, pembelian barang atau jasa secara kredit. Perusahaan membeli barang atau jasa, tetapi pembayarannya dilakukan kemudian hari. Contohnya, hutang usaha kepada supplier. Yang kedua, penerimaan pinjaman dari pihak lain. Perusahaan meminjam dana dari bank atau lembaga keuangan sehingga muncul kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut serta bunganya. Ketiga, kewajiban yang masih harus dibayar. Beberapa biaya sudah terjadi tetapi belum dibayar, seperti gaji karyawan, bunga pinjaman, atau pajak. Yang keempat, penerimaan uang muka dari pelanggan. Perusahaan menerima pembayaran sebelum barang atau jasa diberikan, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi pesanan tersebut. Nah, lalu di sini kita akan membahas tentang pengukuran hutang. Pengukuran hutang adalah proses penentuan nilai kewajiban yang harus dicatat perusahaan dalam laporan keuangan. Nah, di sini pun ada tujuannya agar perusahaan dapat mengetahui dan menyajikan jumlah kewajiban yang sebenarnya harus dibayar kepada pihak lainnya. Pada umumnya, hutang juga diukur berdasarkan nilai nominal atau jumlah kas yang diterima dari pihak pemberi pinjaman. Nilai tersebut menjadi dasar pencatatan sampai hutang lunasi. Namun, untuk hutang jangka panjang, pengukuran sering menggunakan nilai sekarang, yaitu nilai pembayaran di masa depan, yang dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bunga. Hal ini dilakukan karena nilai utang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa yang akan datang. Dalam penerbitan hutang seperti obligasi, dapat terjadi diskonto dan premi. Nah, yang pertama itu di sini ada diskonto terjadi ketika obligasi dijual lebih rendah dari nilai nominalnya. Yang kedua itu premi terjadi ketika obligasi dijual lebih tinggi dari nilai nominalnya. Jadi, diskonto dan premi tersebut tidak langsung diakui sebagai keuntungan atau kerugian, tetapi diamortisasi secara bertahap sampai jatuh tempo. Selain itu, perusahaan juga harus mencatat bunga hutang sebagai beban bunga yang diakui secara periodik. penyelesaian dan problematika hutang. Penyelesaian hutang dapat dilakukan melalui transfer aset, ekuitas, atau modifikasi persyaratan berdasarkan kunci 10% PS Alfa 71. Tantangan utama muncul dari masalah keagenan, di mana manajer cenderung memanipulasi laba demi mematuhi kovenan hutang atau menggunakan pembiayaan luar neraca. Kelompok kami mengambil studi kasus dari PT Garuda Indonesia, di mana PT Garuda Indonesia menghadapi krisis solvabilitas sehingga harus melakukan restrukturisasi melalui mekanisme PKPU yang mencakup pemotongan pokok, perpanjangan tenor, dan konversi hutang menjadi saham untuk memperbaiki ekuitas negatif akibat beban kewajiban yang tidak terkendali. Dari pembahasan yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa hutang itu adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar ke pihak lain.
karena adanya transaksi sebelumnya. Hutang ini hal yang wajar terjadi apabila dalam kegiatan usaha karena sering dipakai untuk membantu operasional atau mengembangkan bisnis. Hutang bisa muncul dari berbagai hal seperti beli barang secara kredit, pinjam uang, atau pakai jasa tapi belum dibayar. Karena itu, pencatatan hutang terus dilakukan dengan benar supaya laporan keuangan tidak salah dan bisa dipercaya. Nah, dalam penyelesaiannya, hutang tidak selalu dibayar pakai uang saja, tapi bisa juga dengan cara lain, seperti penyerahan aset atau kesepakatan ulang dengan pihak kreditur. Tapi di sisi lain, hutang juga bisa menimbulkan masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Misalnya, kesulitan bayar atau pelanggaran perjanjian. Jadi, penting banget untuk memahami konsep hutang supaya perusahaan bisa mengelola keuangan dengan lebih baik dan tidak menimbulkan masalah ke depannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.